Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih, kesempatannya, di sore hari ini saya mau, sedikit menjelaskan ya tentang hasil bacaan saya atau buku yang saya baca, The Rise of College, eee, The Decision of Learning, Islam in the West, karyanya George Makdisi ya. Mungkin di sini agak kontras ya, kenapa si George Makdisi pakainya college bukan university, nanti akan dijelaskan ya. Jadi kenapa, George Makdisi ini nulis buku ini gitu, enggak, nggak pakai. Saya ulangi ya, kenapa, George Makdisi nulis buku ini, jadi tujuannya adalah, si George Makdisi ini mau ngebuktiin bahwasannya, kalau konsep universitas yang ada saat ini adalah bentuk, keberhutangan mereka terhadap Islam gitu. Jadi, sebenarnya universitas ini adalah konsep yang bersinggungan dengan Islam dan, universitas yang berkembang pada masa itu adalah bentuk korespondensi atas konsep, institusi belajar Islam ya. Jadi awal mulanya di sini George Madisi, menceritakan secara temporal ya, dari awal zamannya mungkin kontrasnya itu dari zamannya Harun al-Rasyid, di situ ada banyak madrasah ya. Jadi awalnya kalau di Islam itu, kalau institusi belajar itu atau, college-nya itu, kalau misalkan di masjid ada banyak kholaqoh dan di situ ada gurunya, nah itu udah disebutnya college. Jadi kayak konsep universitasnya tuh kayak gitu awal mulanya. Jadi banyak kholaqoh, di situ ada gurunya, di satu masjid atau satu tempat, nah itu universitas gitu. Dan kalau versi komplitnya, versi ibaratnya apa ya, jadi masjidnya itu di sampingnya itu ada namanya khan, eee, khan atau khon ya? Khon, khon. Nah, khon itu kayak losmen, jadi di mana pelajarnya itu di situ, kalau belajar, tinggalnya di situ, tidurnya di situ. Nah gitu. Jadi itu mungkin yang jadi inspirasi, banyak kampus-kampus yang di samping atau di satu kompleknya itu ada ada asramanya gitu. Awalnya dari khonnya itu. Dan, yang membedakan awal mulanya adalah, konsep tempat belajarnya di muslim itu adalah basisnya wakaf. Ada wakaf ini. Dan wakaf ini dikelola oleh private, secara apa, secara pribadi. Misalkan ada orang nih punya harta, kemudian dia mewakafkan itu. Dan orang orang yang mewakafkan itu biasanya punya otoritas untuk membentuk suatu institusi belajar maunya seperti apa. Misalkan dia mau kurikulumnya seperti ini, mau gurunya ini, dan dia punya otoritas seperti itu gitu. Cuma di lain masa juga ada banyak institusi wakaf yang yang memang secara resmi dikelola gitu, tapi di luar intervensi pemerintah. Jadi pemerintah itu tidak ada, yang perlu digarisbawahi adalah pemerintah tidak mencampur tangani urusan pendidikan di masa itu. Jadi, khalifah pada masa itu hanya memberikan berupa bantuan dana gitu. Nah, dananya masuk ke wakaf. Nah, wakaf ini ada yang dikelola sama seseorang yang memang mau mengolah itu gitu. Dan motivasinya kalau di sini tadi sih bilangnya memang karena good deeds ya, jadi memang ada dorongan mendapat pahala gitu, masuk surga segala macam, di sini sebutin itu dorongan mereka untuk mendirikan institusi wakaf saat itu. Dan itu dan filantropis pada masa itu sangat banyak sekali gitu. Mungkin paling paling kecilnya mungkin zaman itu 1 juta dinar itu udah paling kecil gitu. Dan disebutkan banyak Harun al-Rasyid dan, sebagainya, dia menjadi, seorang filantropis yang sangat besar gitu dan lainnya gitu. Nah, di sini jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwasannya institusi belajar muslim itu berbasis wakaf.
Nah, eee, bagaimana dengan konsep universitas yang, ada saat ini gitu. Jadi, kalau dilihat awal mulanya itu, konsep universitas awal mulanya adalah charitable trust awalnya dananya. Jadi ada lembaga amal yang ada lembaga amal yang, eee jadi awal mulanya itu, kenapa nah di sini, saya jelaskan kenapa dia pakai college-nya. Jadi gimana ya, dulu di zaman medieval, orang tuh nggak bingung bedain college sama university. Confusion-nya itu ketika sudah masuk, yang bikin confusion itu sama, Amerika, kolonial Amerika itu. Jadi dulu di situ ada namanya, apa ya, jadi, eee, dulu universitas awal mulanya di barat itu charitable trust. Jadi, jadi basisnya itu, banyak yang jadi basisnya sini kalau dulu itu sebutannya college ya, university itu mulai dipakai ketika, eee, ada mulai populer dipakai itu di Amerika gitu. Nah dulu sebenarnya konsepnya college. College itu basisnya dari, para filantropis. Jadi tapi bedanya charitable trust ini ketika sebuah negara atau sebuah kerajaan itu sudah punya law-nya untuk mengatur charitable trust-nya itu sendiri gitu. Jadi misalkan kayak saya mungkin, ilustrasikan seperti, lembaga zakat di Indonesia ya, mungkin ada apa Basnas atau segala macam. Nah itu dulu ada yang kayak gitu macam-macam Basnas di barat gitu, dan itu yang legal diakui sama negara. Para filantropis tuh boleh ngasih uangnya ke situ gitu. Nah itu situ baru dikelola sama, eee, lembaga charitable trust-nya itu. Jadi banyak lembaga amal pengelola dana gitu, charitable trust. Nah dulu tuh sebutannya kalau college, kenapa disebut college, karena itu basisnya charitable trust. Kalau university itu basisnya corporation, beda. Jadi universitas itu awalnya as a corporation. Nah, mulai confuse ini ketika di Amerika tuh ada kampus, sebutannya, The University of Yale College. Nah, di situ udah itu di sini mulai confuse, karena dia itu ada 2 terma kan. Sebenarnya awal mulanya itu university itu basisnya corporate gitu, ada keuntungan di situ. Jadi si founder-nya itu ngincer ada untung di situ. Nah, kalau college nggak ngincar keuntungan, awal mulanya itu charitable trust. Jadi orang mau belajar silakan datang, gitu. Nah, itu kenapa mungkin ini saya ya, apa, pendapat saya mungkin kenapa si John Madis ini pakainya college nggak university gitu. Nah, sebenarnya di sini, nah kan di awal itu sebenarnya George Madis itu mau membuktikan bahwasannya, konsep universitas yang sekarang ini, yang kontemporer saat ini adalah, mereka banyak mengambil dari, institusi belajar atau college-nya, Islam gitu. Seperti kayak contohnya ijazah. Jadi ijazah itu, eee, kalau dulu jadi awalnya kalau di tempat college-nya Islam awal mulanya itu banyak kan jaris consult ya, atau ahli fikih gitu. Kemudian di situ ketika seorang gurunya ingin memberikan, ijazah kepada muridnya, itu maksudnya memberikan, izin untuk bahwa si murid ini boleh ngajar, license of teach gitu, kayak ngasih license bahwa kamu boleh ngajar itu ijazah namanya kalau dulu di Islam. Nah, dan ini dilakukan secara oral gitu. Jadi kalau jaris consult itu ketika ketika murid sudah boleh mengeluarkan fatwa, itu harus diuji dulu sama si gurunya. Nah, dan dulu di, institusi belajar muslim itu terkenal dengan scholastic community-nya gitu. Jadi, di situ ada jadi misalkan di 1 minggu ya, misalkan ada liburan 3 hari gitu, dan di 2 hari itu ada khusus di mana 2 hari itu khusus untuk disputation atau debat. Jadi di mana si guru atau mungkin entah itu dosennya atau gurunya itu mencoba mempertahankan argumen-argumennya, pendapat-pendapatnya di hadapan banyak muridnya. Muridnya ingin, ketika muridnya mulai mengeluarkan
mengeluarkan argumen, dari situ dipertahankan argumennya lewat kelas-kelas itu. Jadi ada kelas khusus debat gitu atau jadal. Di situ khusus di 1-2 hari itu diuji apa, dipertahankan argumennya. Nah, di situ, sebenarnya liberal arts itu turunannya dari disputation itu. Jadi ada legal reason-nya itu turun dari situ, grammar. Kalau di sini si Josh Madison jelasin kalau bahwasannya liberal arts salah satunya itu cabangnya awal mulanya dari disputation. Muncullah grammar, terus ada linguistik, gitu. Itu ada logik, ada reason itu turunnya awalnya dari debat. Tradisi jadal itu yang dari Islam itu. Nah, lanjut ke ijazah ya. Jadi kalau kalau tadi sempat dijelasin kalau di University Paris atau Bologna itu sebagai sebagai universitas awal-awal ya. Nah, sebenarnya gini Jos Madisi jelasin bahwasannya University of Paris itu corporation di mana di situ menghasilkan lesson-lesson untuk mengajar. Dan yang di-mention Jos Madisi itu yang salah satu gurunya University of Paris tuh Saint Thomas Aquinas, salah satu gurunya. Gitu. Jadi itu corporation yang memang untuk apa? Corporation yang menghasilkan lesson of teach. Gitu. Jadi di situ apa? Kalau mau ngajar harus di situ belajarnya. Gitu. Dan kalau di Islam ya, itu ijazah diberikan individual ke individual. Jadi dari gurunya ke muridnya langsung. Tapi kalau di barat saat itu, di Kristen barat, ada 2 sumber, dari gurunya atau masternya atau dari popnya pada masa itu gitu. Jadi diberikan dari 2 sumber gitu. Bedanya itu ya. Kalau di Arab sebutannya, kalau di muslim sebutannya ijazah lit tadris, kalau di Kristen barat sebutannya lisensia docendi. Jadi itu sama, tapi konsep dasarnya sama. Jadi memberikan otoritas untuk mengajar dan diberikan berdasarkan kompetensi si muridnya itu. Baru orangnya boleh dikasih izin untuk ngajar gitu. Nah, sebenarnya sama bidang-bidang yang dipelajari muslim pada saat itu kebanyakan hukum fikih ya, law di sini sebutnya maksudnya kan juris counsel gitu. Terus sama teologi, 2 itu. Dan kalau di Kristen Barat pada saat itu populernya law, terus medicine, sama teologi, 3 itu. Tapi di Muslim pada saat itu kayak Nazomia itu ada khusus tempat belajar untuk foreign science. Jadi ilmu-ilmu asing itu dipisahkan dari uh, college-college yang ada di masjid-masjid itu. Gitu. Dipisahkan sendiri gitu. Ada tempat khususnya gitu. Jadi nggak bercampur gitu. Jadi memang dulu kan belajar-belajar dari apa filsafat Yunani itu ada tempat kelas-kelasnya sendiri, tapi nggak populer pada saat itu. Nggak semasif orang mau jadi ahli fikih. Gitu. Nah itu sebenarnya debatnya atau jadwalnya itu awal mulanya dari kelas-kelas jurisconsult itu. Jadi ketika masjid masjid atau khannya itu ada satu tempat di mana di situ ada orang-orang yang bertanya tentang fatwa sesuatu. Nah, itu yang memberikan fatwa itu bukan guru atau apa profesornya, tapi murid-muridnya. Nah, di situ dia dilatih di situ. Jadi ada orang mau datang bertanya, di situ muridnya yang jawab. Makanya fungsi jadal atau disputation-nya itu fungsinya di situ. Makanya mereka terlatih terus. Makanya sampai dia punya license untuk mengajar atau ijazah berkat latihan itu gitu. Jadi ada kondisi skolastik di mana situ disputation atau debat itu menjadi tradisi gitu. Gitu. Hmm, kemudian sebenarnya Josma di sini kan menjelaskan secara temporal. Jadi dari 4 bab ini, 3 bab awal itu perkembangan college dari Islam, yang chapter 4-nya itu membandingkan secara paralel antara Islam dengan Kristen Barat. Dan banyak hal yang sebenarnya Barat itu niru banyak banget dari Islam gitu. Kayak contohnya fellowship ya. Fellowship itu konsepnya ambil dari zamannya Rasulullah SAW. Jadi dulu kan ada namanya sahabat ya. Nah itu di sini Jos Medisi bilangnya suhbah. Jadi hubungan guru ke murid secara langsung suhbah itu dipakai ke banyak aspek gitu. Mau misalkan ahli pembuat roti, ahli pembuat
maksudnya ahli apapun dalam bidang pekerjaan, itu berguru langsung sama orangnya. Jadi ketika, Rasul menyampaikan dakwahnya kepada murid-muridnya atau sahabatnya, Suhbah itu sebutnya fellowship, konsepnya awalnya dari situ. Kemudian juga dari Riyaso ya, ada doctoral degree-nya itu ngambil dari konsep, Islam juga gitu. Jadi ketika ada sertifikat untuk mengajar sesuatu gitu, itu, untuk di tingkat doktoral ya, gitu. Kemudian sebenarnya ini banyak fakta-fakta menarik ya, di sini George Modesi sebutkan kayak misalkan Harvard, Yale, Princeton, Columbia, sama Philadelphia itu awalnya charitable charitable trust. Kemudian, ada revolusi Amerika, di situ pemerintah mulai mendistruksi pendidikan, nah itu mulai, government ikut campur. Jadi dari charitable trust jadinya university jadi corporation. Itu di situ, banyak orang yang, mulai ngambil keuntungan dari kampus-kampus itu. Jadi, kalau kalau boleh saya lihat highlight ya, di sini, sebenarnya konsep university itu benar-benar asing dari peradaban Islam, dari peradaban Alexandria, atau dari peradaban Yunani. Jadi memang dia pure university as a corporation gitu. Awal mulanya emang nature-nya itu corporation, university itu, beda sama college. Mmm, Mungkin, itu yang bisa saya sampaikan ya, secara singkat saja. Mungkin saya kembalikan ke Bang Zal. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan off frame aja gitu. Nggak usah. Ya oke, iya tebakan saya benar ya, jadi 2 buku yang pakai kata depan The Rise. Ini ternyata memberikan dialektika tertentu lah ya. Tapi meskipun tentu kita perlu curiga juga, kan ada faktor historiografi, tafsir atas data dan lain-lain ya, yang tidak terlepas dari kedua penulis, tapi tentu itu tetap menarik untuk kita diskusikan gitu. Seperti misalnya tadi, kalau di awal Farah bilang orang-orang, kata Haskin, orang-orang di zaman itu senang, universitas itu tempat orang yang senang belajar dan mengajar. Gitu. Nah, tapi kata Colby, menurut Makdisi, universitas itu corporation gitu. Jadi dia bukan murni karena kesenangan mengajar, tapi karena as a business gitu ya. Nah, kita bisa membayangkan lah ya orang yang memang senang belajar dan mengajar dengan mengajar karena dibayar gitu, karena itu sambil project kan. Ya ada juga yang kayak gitu. Iya, program. Ya gitu ya. Faktor bagaimana kemudian tadi juga beberapa apa ya adaptasi ya atau apropriasi konsep-konsep yang dari Islam kemudian masuk ke Universitas Barat dan lain-lain ya. Itu saya kira juga menarik untuk bisa kita diskusikan. Kita berikan kesempatan ke floor kalau ada komentar ya, pertanyaan atau apapun yang bisa memperkaya diskusi ini. Tapi Azizah mau tambahkan dulu di akhir, oh ya bisa, dia pengennya di akhir lah ya, di cover. Boleh silakan kalau ada. Kalau nggak ada kita sudahi, gimana? Sayang sekali kalau udah disudahi. Oke. Oke. Dari Yogi pertama ya, karena ingin menyampaikan makna logo dari bolonya gitu. Boleh, boleh. Iya. Ini kan maksudnya alma mater itu kan biasa kita sebut ya. Alma maternya apa? UI, alma maternya apa ITB segala macam. Padahal ada maksudnya. Alma mater itu kalau saya baru googling sih tadi. Mater itu katanya artinya ibu, ya. Alma itu artinya apa namanya? Apa tadi ya? Apa ya tadinya? Artinya nourishing, ya. Nourishing, studiorum ya studi. Jadi nourishing mother of study. Maksudnya memang dia yang pertama di studies ya, di barat gitu ya. Terus saya tadi juga ngasih tahu bahwa
apa yang tadi gambar itu ya, gambar itu bukan orang Arab, tapi ketika ngeliat cek gambar captionnya itu ternyata dia Henry of Germany, of Sicily. Dulu tuh dia raja di Sisilia. Sisilia itu dulu masuk dalam kekuasaan Andalusia. Cuman kan kalau kita ngelihat zaman dulu kan juga cara mereka berbusana juga sebetulnya kan ikut-ikutan orang Arab. Nah, bahasa baja juga ada serapan-serapan orang Arab. Masuk dari pengaruh-pengaruh yang tadi juga dari dunia Arab. Tuh Zak. Di Harvard itu juga kalau saya nggak salah ada perubahan tagline logo kalau saya nggak salah. Kalau saya nggak salah. Iya. Bukan. Boleh ada Harvard tuh. Kayaknya ada Harvard di bawah. Yang Dei Homini apa ya dia bilang. Maksudnya udah itu UI dari tes. Bukan ya, saya salah ya. Bukan Harvard ya. Jadi ada yang sebelumnya tuh, kalau saya nggak salah jadi faktor Tuhan itu berubah lah. Jadi awalnya karena ada memang pengaruh Kristen gereja gitu ya. Jadi seperti perubahan. Tapi saya lupa ya. Minta maaf nanti kita coba cari sama-sama. Aduh ya, dan barusan Colby tadi juga bilang Harvard awalnya charitable trust ya, terus dia sempat disebut juga di Harvard sama, tapi setahu saya memang Harvard tuh private sih ya sekarang memang ya. Jadi berarti memang baru tahu awalnya adalah charitable trust kayak gitu. Oke. Silakan, boleh. Nggak ada nih. Ada dong, masa nggak ada? Ada dong. Iya. Ya. Tadi menariknya sih ini yang tadi mengenai kejatuhan. Artinya maksudnya si sekolah tuh sampai nggak laku gitu. Kan tadi satu sisi yang Haskin sebutin kan dia dananya tuh antar dari refunding dari mahasiswa kan. Sementara di John Maltese tadi wakaf gitu. Itu dalam perjalanannya tuh memang seterusnya begitu atau berbeda gitu. Terus kan kalau yang John Maltese saya baca di poin 5 tuh Snowfall Gonja itu bilang itu kejatuhannya tuh karena pertama dia tuh geolokasi katanya di sini sebutnya, sama satu lagi geolokasi di tempat itu geografis kurang strategis, sama satu lagi tuh jadi ada kemurahan hati dari para sultan, itu salah satu yang bikin sekolahnya tuh enggak berdiri terus kayak gitu aja sih ya, maksudnya hilang gitu kan tadi kejatuhan. Bertahan lama. Geologis itu maksudnya tempatnya jauh untuk di ini Universitas Paris sudah dibahas ya soal faktor itu ya. Boleh dibalas. Yang dibahas itu kan sebenarnya George Madisi itu dia membagi dua. Jadi institusi belajar pada saat itu ada yang berbasis geografi. Jadi misalkan di situ ada di Baghdad, ada di Mesir, ada di Kairo, ada di mana itu di situ berdiri suatu sekolah gitu, ada masjid. Nah itu maksudnya geografi berdirinya di situ gitu. Ada yang basisnya itu ikutnya ke imamnya, ke ulamanya. Jadi ulamanya pindah kemana dia ngikut, si muridnya ngikut gitu. Misalkan ulamanya pindah ke sini, itu pindah ke sini, pindah ke sini. Gitu. Jadi yang saya paham itu ada dua jenis kayak gitu, dan karena dulu kan masih dalam lingkup Islam ya gitu, jadi mau pindah-pindah kemana aja tetap didukung sama khalifah pada saat itu, gitu. Dan khalifah pada saat itu sangat mendukung gitu. Jadi nggak apa ya, nggak kayak, nah di sini Jos Malaysia jelasin kalau di Barat pada saat itu karena ada konsep citizenship, jadi ketika seorang misalkan orang dari Rusia mau ke Jerman, nah orang belajar di Jermannya itu harus dapat jaminan dari raja sama pop pada saat itu, harus dilindungi karena mereka tuh asing di Jerman, karena dia orang Rusia, karena di situ mungkin bisa dicuri atau di mana, makanya sebelum dia masuk ke negara itu dia harus dapat perlindungan dari raja atau pop dan pop saat itu. Kalau dulu kan misalkan mau pindah mazhab ke mana, misalkan Syafi'i atau Hambali itu pindah-pindah aja gitu, mau ke Baghdad, mau Kairo, mau di mana gitu, itu pindah-pindah aja karena selama itu muslim dia dan dia selama dia muslim ya boleh-boleh aja gitu.
pindah-pindah aja. Dan kenapa banyak yang sekolah yang hilang-hilang pada saat itu mungkin karena metodologinya atau mazhabnya itu yang tidak bisa bertahan dan yang konsisten pada saat itu cuma 4 itu aja yang sampai sekarang. Karena metodologinya itu. Banyak sebenarnya pada saat, lagi populernya pada situ banyak sekali mazhab, cuma yang konsisten bertahan cuma 4 itu aja. Nah, di sini Josh Madisi nggak jelasin kenapa hilang, tapi di situ dia bilang ya kadang 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 rise juga, kadang jatuh juga, tapi nggak dijelasin faktornya. Nah, di sini Madisi juga jelasin kenapa kok nggak dijelasin kenapa bisa kayak gitu, karena, eee, konsep pendidikan universitas Islam pada saat ini itu pada saat itu nggak well documented, nggak kayak Kristen Barat. Jadi ketika kita mendengar fellowship, university itu kan sebenarnya itu kan konsep, Christian Barat gitu. Terus baru kita, baru ngeh, oh ternyata itu sama kayak konsep madrasah gitu. Karena kita sudah familiar. Kenapa kita familiar? Karena, konsep universitas Kristen Barat itu well documented dibandingkan Islam. Kalau John Malaysia jelasinnya kayak gitu di buku. Sarah mungkin juga Farah bercerita juga mungkin soal itu. Terkait dengan pembayaran gitu ya? Sebetulnya kalau di buku Haskin sih dia nggak menjelaskan tentang setelah itu gimana gitu. Cuma dia mention gini, nggak tahu juga sampai kapan itu, sistem yang murid itu betul-betul bayar langsung gurunya. Tapi di situ, profesor juga ngomong gini, tidak ada perkuliahan yang sempurna lah istilahnya gitu, karena para pelajar bukan pembayar yang baik gitu. Jadi kayak mereka mau belajar tapi tidak mau bayar gitu, profesornya bilang kayak gitu. Jadi nggak tahu sampai kapan tuh, sistemnya seperti itu, gitu. Oh iya, yang soal bayar ya, di sini jelasin, soal salary income ya. Jadi, banyak banyak jenisnya, kayak misalkan kan, institusi wakaf itu sudah include sama biaya hidup dari si profesornya, si gurunya, sama si muridnya gitu. Itu sudah masuk gaji bulanan. Ada juga yang nah itu kan konsep ketika sudah berdiri institusi belajar yang konsepnya ada masjid khannya itu yang udah kompleks gitu. Nah sebelum yang awal mulanya yang kalau di masjid-masjid itu, salary income yang para guru itu datang fee-nya itu dari murid-muridnya. Jadi muridnya ngasih fee ke gurunya gitu, bebas. Tapi ada yang gurunya itu emang nggak mau beberapa mazhab tuh nggak mau dibayar gitu, nggak mau dibayar. Jadi, sama muridnya maksudnya kayak setahu saya Hanbali di sini disebutin, guru-guru yang mazhab Hanbali itu nggak mau dibayar sama muridnya. Jadi, eee, dapatnya dari pemerintah aja gitu. Kemudian, eee, dan ada yang cuma dibayar gurunya aja, tapi muridnya nggak dikasih kasih biaya hidup, ada. Jadi gajinya si gurunya itu dikasih buat muridnya, ada yang kayak gitu. Jadi dia sisihkan sedikit, sisanya dikasih buat, livelihood-nya si murid-muridnya. Di sini ada, subbab yang bahas soal salary income baik si guru sama si muridnya. Nah itu banyakan dari wakaf. Tadi Mas mau menyambung kan, Adler kan salah satu yang, apa bahasanya, role model dia kan bahwa zaman dulu tuh kayaknya harusnya ngerujuk ke sini ya, menghasilkan bakalaureat gitu. Nah, bakalaureat berarti kan kalau dari sudut pandang Adler berarti memang mengandaikan bahwa lulusan-lulusan sekolah itu tuh buat mengabdi kepada negara gitu. Jadi negara menyediakan, lulusannya membantu negara lain. Nah, kira-kira sebenarnya kalau di sini tuh ada nggak sih peran negara atau campur tangan negara gitu dalam universitas gitu? Atau sebenarnya tujuan universitas nih buat siapa gitu? Buat gereja semata kah atau buat negara atau gimana gitu? Ya baik yang barat atau yang Islamnya gitu. Terima kasih. Ya, maksudnya di buku ini ada nggak sejarah membahas ya, relasi lah antara kekuasaan dengan institusi pendidikan? Kalau dibilang ada. Jadi, negara pada saat itu mendrive tujuan dari si corporation ini atau si university ini. Dulu di Inggris ada namanya Red Brick ya, University of Red Brick, maksudnya batu bata merah. Jadi maksudnya itu, jadi di Inggris dulu banyak berdiri University of Red Brick. Jadi khusus memproduce, orang-orang yang bisa bekerja. Jadi misalkan kan di bandar-bandar di Inggris pada saat itu kan, banyak pabrik-pabrik. Nah, di situ butuh tenaga kerja, didirikanlah Universitas Red Brick itu.
Jadi memang maksudnya bata merah itu, memproduce orang yang bekerja di pabriknya, bisa dikerja. Jadi Itu sambil belajar sambil yang di awal mulainya di Kristen Barat itu, negara cuma memberikan perlindungan pada murid-muridnya dan memberikan legalitas bahwasannya, oh ini boleh berdiri, ini boleh dikasih sumbangan nih charitable trust-nya ke si university-nya, ke college-nya, boleh nih belajar di sini. Jadi emang karena dulu ada konsep negara, nation. Nah, konsep citizenship-nya itu yang perlu ada intervensi raja sama pop pada saat itu untuk melindungi melindungi pelajar-pelajar. Kan banyak tuh orang mau belajar pindah-pindah tempat kan. Nah, itu perlu dilindungi. Tapi nggak dijelasin kenapa dilindungi dari apanya itu nggak. Nggak dijelasin sih cuma di sini. Nggak ada. Cuma ngasih legalitas aja. Yang sini secara garis besar masih legal standing buat si college-nya ini. Sama charitable trust-nya itu kan harus terverifikasi sama negara. Gitu. Kalau yang Islam kan dia emang privately gitu, as individual gitu. Negara nggak ada intervensi sama sekali. Mau kurikulumnya, mau guru-gurunya nggak ada. Dulu di zaman peradaban Islam. Jadi mau kondisi negaranya mau hancur kayak gimana pun, ganti khalifah, institusi belajarnya itu tetap ada. Jadi yang cerita Ahlan kemarin lah ya, apa ya, Al-Azhar. Soal universitas tuh, Haskin juga cerita, saya agak balik dikit soal pengertian dia soal universitas ya. Mungkin itu menurut kalau sebenarnya Haskin nggak bahas sama sekali soal corporation ini. Ya, jadi bahkan dia cuma cerita di sini, bilang di sini kalau universitas itu menurut dia itu tadi yang pernah bilang tuh. Jadi kumpulan dari masters and scholars kayak gitu. Jadi menurut dia, dan dia tidak, menurut dia agak tidak sama seperti makna universitas yang kita kenal, yang dimana pendidikan dan kurikulum itu mesti nyatu gitu. Dan bagaimana sebenarnya pemaknaan itu juga kita kenal dalam Perpalatas gitu. Tapi sekali lagi, nah ini yang di sini yang saya maksud, faktor-faktor historiografi dan tafsir atas data dan sejarah itu perlu kita pertimbangkan di dua buku ini. Gitu. Jadi Haskin pasti bicara dari sudut pandang dia, dan mungkin dari sisi tebal buku kita bisa melihat pasti lebih detail Magdisi. Dan Haskin sebenarnya juga nggak memberi banyak catatan kaki soal sumber dari mana dia dapat gini-gini gitu ya. Nah, saya kira belum baca Magdisi gitu, tapi perlu tetap kita pertimbangkan apakah kemudian keseluruhan dibilang Haskin itu misalnya Magdisi bilang semua yang diceritakan dalam Haskin semuanya dapat dari Islam. Nah, saya agak khawatir bilang iya atau tidak, karena sekali lagi kita pasti perlu cek data satu persatu gitu. Tapi bahwa tafsir dan kita memberi prioritas terhadap makna yang lebih positif terhadap agama kita, saya kira perlu juga untuk kita lakukan gitu ya. Dan itu terbukti kan bahwa peradaban Islam adalah peradaban ilmu gitu, itu tetap perlu untuk kita kedepankan. Ya boleh, banyak boleh gitu. Jadi Jasma di sini menurut saya cukup adil ya. Jadi ketika dia menjelaskan, oh ini dari Islam, ini Kristen Barat. Di situ dia ngasih banyak footnote ya. Itu pendapat, misalkan orientalis ini berpendapat bahwasannya ini tuh pure dari Barat. Ini original kita gitu. Nah, di sini ada orientalis juga, dia bandingin, tapi yang berpendapat bahwasannya ini dari Islam. Tapi dia nggak mengutip Haskin. Saya belum baca sih, tapi footnote-nya cukup banyak sih, kayak ada 2 appendix yang cukup tebal di belakang. Jadi dia sumbernya banyak dan saya yakin dia bisa bahasa Arab sih, karena situ dia banyak ngutip-ngutip kitab-kitab para ulama. Di situ di belakang jelas sih. Kayak Imam Al-Ghazali dan sebagainya. Kita serah dengarkan azan sebentar, habis itu. Oke, setelah mendengarkan azan kita lanjut sebentar ya. Saya periksa di bibliografinya di Magdisi mengutip Haskin dan Nakostin juga di sini. Ini ada ya dimasukkan gitu ya. Meskipun saya lagi cari Magdisi mengomentari apa di itu ya, saya belum ketemu halaman. Baik, bismillah, izin mungkin
bertanya atau memantik inilah apa yang di pikiran saya pas disampaikan oleh Kolbi dan Farah. Mungkin pertanyaan yang umum untuk keduanya itu mulai dengan pertanyaan umum dulu kali ya. Habis itu baru yang spesifik mungkin ke Farah dan Kolbi. Yang pertama, ini kan 2 buku sejarah ya sifatnya itu, kalau saya lihat tadi George Madisi itu memang historian gitu. Kalau yang Haskin bukan historian, apa ya, gelarnya gitu ya, tapi pokoknya menulis buku yang sifatnya sejarah. Saya cuman penasaran sih kalau sepanjang pemaparan, Kolbi sama Farah tadi sebenarnya belum ada analisis dari kedua penulis ini terkait dengan, eee, mereka cuma memaparkan kayak situasi-situasi dalam sejarah gitu ya. Ya terkait universitas, profesor, murid. Tadi ya yang Kolbi jelaskan tuh banyak lagi tentang teknis-teknis ini ya, tentang pendanaan dan sebagainya. Yang penting, informasi-informasi penting, tapi, yang mungkin luput dari perbahasan itu atau enggak di-mention, atau kalau di-mention mungkin bisa dijelaskan, eee kan dua dua ini ya, kalau yang bukunya Farah tuh lebih jelas memang, murni universitas barat gitu. Universitas barat tuh mulainya kayak gimana dan, ya elemen-elemen di dalamnya kayak gimana. Tapi yang dibahas sama, Mas Kolbi itu ada memang dari Islamnya gitu, universitas atau college dari Islam. Ada nggak di kedua-dua itu dijelaskan atau ada perbedaan atau persamaan antara tujuan pembelajaran gitu. Maksudnya kita ngomongin tujuan ya, tujuan pembelajaran baik di college Islam yang katanya tadi halakoh-halakoh, ya kalau tadi mention, belajarnya fikih, fikihnya untuk nyelesain masalah fikih gitu. Apa tujuan pembelajaran itu memang cuman fikih gitu ya. Maksudnya saya membayangkan kalau saya hidup di saat itu, apa scholars itu cuman ahli fikih gitu. Maksudnya gambaran saya seperti itu pas tadi diceritakan. Apakah memang seperti itu ya, tujuan pembelajaran pas saat itu? Karena mungkin bisa dijelaskan itu sebenarnya setting-nya tuh di tahun berapa? Itu yang tadi. Maksudnya yang tadi yang halakoh-halakoh itu, terus, ada hari-hari khusus untuk debat dan argumen-argumen apa ya, tentang fatwa dan sebagainya, itu setting-nya di mana dan tahun berapa? Biar dapat gambaran apa ya, wacana saat itu apa aja gitu ya, mungkin, itu. Eee, biar dapat gambaran tujuan pendidikannya juga sih, tujuan college dan universitas tuh. Kalau yang Farah di barat, saya bisa melihat dikit ya terkait dengan tujuan, karena tadi ada, Haskin lumayan menjelaskan perubahan-perubahan gitu. Barat itu mulainya belajarnya liberal arts, habis itu belajar logika, habis itu belajar apalagi ya, gereja menentang maksudnya gereja membatasi, terus berubah lagi gitu-gitu. Jadi jelas ya yang jelas adalah tujuannya nggak jelas. Yang saya lihat ya, maksudnya tujuannya kayak tergantung mereka memang mungkin senang belajar dan sebagainya, tapi, eee, ya yang terlihat itu, hanyalah kayak group of people yang senang sama diskusi dan sebagainya, tapi dibatasi gereja seperti itu doang. Maksudnya nggak ada tujuan akhir dan sebagainya. Apakah dijelaskan di situ ya sebagai sejarawan yang menganalisis? Eee, itu dulu sih mungkin. Senang tuh suka. Ya, boleh silakan. Kalau terkait dengan tujuan ya, ini saya, kalau coba ingat-ingat apa dapat dari sini atau dapat dari buku lain gitu ya. Eee, Sebetulnya dia bilang sih pengen, bisa memberikan solusi untuk masyarakat sebetulnya. Tapi kalau, nah saya kurang jelas itu apakah ada di sini apa saya baca di mana gitu. Cuma kalau dilihat dari tadi ya, permasalahan yang akan dibacakan dalam 2 momen besar itu ya, yang pas Christmas sama Easter gitu. Walaupun memang di sini Haskin nggak menjelaskan secara detail sih, gimana teknis penjelasannya atau setelah itu dampaknya seperti apa, tapi ini asumsi saya setelah membaca itu bisa menyimpulkan bahwa, mungkin itu menjadi upaya dari mereka sebagai akademisi untuk bisa menyebarkan ilmu yang sudah mereka pelajari di, ya universitas itulah untuk masyarakat gitu. Jadi setelah mereka diskusikan, kemudian melihat nih apa permasalahannya, apakah ada yang salah atau ada solusi dan sebagainya, kemudian itu disebarluaskanlah ke masyarakat. Walaupun ya tadi ya, itu udah difilter gitu dari yang pembahasannya mungkin yang mereka anggap paling penting lah gitu. Nah itu juga nggak dijelaskan ukuran pentingnya dan bermanfaatnya itu seperti apa, gitu sih. Kalau di George Madisi itu kalau para pelajar muslim ya pada peradaban Islam pada saat itu, dijelasin bahwasannya tujuannya akhirat, hereafter gitu dan pahala gitu, good deeds.
kalau Jokes Madisi jelasinnya gitu. Jadi sebelum dia masuk ke madrasah-madrasah, sebelumnya dia belajar di kutab-kutab. Pemahaman saya mungkin penanaman tujuan belajarnya di kutab-kutab itu. Jadi kutab-kutabnya itu dia belajar belajar apa, belajar fikih apa, belajar kayak hafal Quran dulu, terus, soal keimanan pokoknya ibaratnya, belajarnya di situ di kutab-kutabnya. Ketika sudah masuk madrasah itu spesifik bahasanya, fikih-fikihnya itu. Saya nggak paham ya kenapa yang pada saat populernya yang, pada saat itu ada fikih gitu. Sepembacaan saya nggak dijelaskan kenapa. Jadi pada saat itu muncul awal mulai madrasah emang bahasannya, para imam-imam itu kayak emang, mazhab Hanafi, Syafi'i itu langsung muncul gitu metodologi mazhab dan metodologi belajarnya itu. Tapi kebanyakan di sini yang orang pada saat itu semangat itu belajar Jaris Kamsat gitu. Setting-nya di mana pada saat itu, eee, kebanyakan di sini zamannya Harun al-Rasyid ya, Harun al-Rasyid. Eee, Kemudian awal mulanya juga disebut sini ada awal mulanya Nizamiyah itu, ketika Imam Al-Ghazali diangkat jadi chairman di Nizamiyah itu. Nah, sama sebelum-sebelumnya saya agak lupa nama-namanya gitu. Cuma di situ mention ada Imam Al-Ghazali itu, ada Ar-Razi juga. Jadi ya beda-beda madrasah ya di situ. Siapa lagi tadi? Iya, itu. Oh, yang belajar itu ya motivasi. Kalau yang di barat itu nggak di-mention secara jelas ya, tujuan belajarnya apa. Eee, Cuma pembacaan saya mungkin ada di Jasmani jelasin, cuma yang saya tangkap sini cuma dulu ya buat license of teach-nya itu, konsep university-nya. Itu orang belajar aja gitu, tapi nggak dijelasin apa tujuannya apa, mungkin, pembacaan saya yang luput atau gimana ya. Cuma saya belum dapat sih dari bacaan saya. Ya mau nambahin sedikit, ini saya lupa dapat dari Mas Zaki atau Mbak Rani. Jadi kan tadi kan dua itu ya, dua bidang kedokteran sama hukum gitu. Da da kenapa mereka belajar kedokteran itu karena merasa ya itu bermanfaat untuk kita kan tubuh kita gitu secara biologis gitu. Kalau hukum mereka menjaga perdagangan gitu. Jadi ya terkait dengan aturan-aturan perdagangan. Jadi terlihat ya kenapa mereka belajar itu karena memang ya ada iya benar ada keuntungannya gitu, ada praktisnya gitu. Gitu sih. Ini minta tolong juga ya mungkin kalau kalau ada yang di sini juga yang tahu tadi juga Farah sempat nanya itu pertanyaan yang sama saya ini juga, tentang persinggungannya dengan gereja gitu. Kan tadi kalau sempat dijelaskan cukup panjang, ya universitas di barat itu sebenarnya awal-awalnya itu didukung aja oleh gereja gitu, malah memang apa ya heeh, malah kayak teologian ya kalau disebut di situ teologian tuh ya akademisi juga gitu, mereka ilmuwan. Yang saya kurang paham di sini maksudnya yang selama ini saya bayangkan gereja itu enggak ya apa ya, skeptis sama ilmu dan sebagainya. Ya mungkin skeptis juga sama logika, maksudnya yang terlalu ya filsafat dan sebagainya. Tapi ternyata, oh gereja mendukung, jadi sejak kapan gereja jadinya nggak mendukung, dan kalaupun awalnya mereka mendukung itu kenapa? Oh ya. Yes, kalau tadi sedikit apa namanya komen soal Ainun ya, sebetulnya kan kita juga termakan sama narasi modern ya, bahwa Middle Ages itu nggak totally dark gitu. Itu kan narasi orang-orang yang memang anti religius aja kan. Ya, ya sebetulnya nggak dark banget gitu ya. Terus kalau mereka juga lebih parah lagi ketika mereka memasukkan periode Islam juga masuk ke dalam Middle Ages kan, dark juga gitu. Banyak buku sebetulnya juga udah membantah soal itu ya. Terus soal yang kalau ya mungkin Zaki sama Rani lebih tahu bahwa kalau disebut gereja itu bukan kayak yang itu yang ada di sini ya. Ini gerejanya C-nya C besar gitu. C-nya C besar bukan C kecil ya, bukan gereja G kecil gitu. Terus kalau di buku ini menarik nih. Ini kan juga ada kaitannya nih, History of Education in Antiquity. Dia bicara soal klasik. Klasik maksudnya, Yunani, terus juga Kristen, Roma gitu ya.
di buku ini tuh justru menarik ketika disebutkan bahwa para teolog itu, para clergy di dunia barat, abad-abad itu di Roma itu mereka tidak punya semacam semangat untuk ngebangun proper university gitu. Kan kalau kita tahu kan ada apa namanya, mereka belajar liberal arts atau ilmu-ilmu alat kan sebetulnya itu kan bukan ultimate gitu. Pada akhirnya mereka akan masuk ke Faculty of Law, Faculty of Medicine sama teologi kan. Semua yang dipelajari juga pada akhirnya ujung-ujungnya untuk teologi kan. Ya. Kalau zaman dulu kan disebutnya filsafat atau kalau sebut filsafat zaman dulu maksudnya juga science gitu ya, secara umum gitu kan. Itu maksudnya kan kayak jadi servant of theology gitu, hamba teologi. Ya, orang belajar liberal arts, trivium, ada kaitannya sama bahasa, ujung-ujungnya kan untuk menafsir Bible, untuk memahami Bible. Tapi juga apa namanya lingua franca di Eropa pada zaman itu juga kan Latin. Ya. Terus apa namanya di sini tuh menarik ya, mungkin bisa jadi apa namanya semacam pembanding gitu ya. Disebutkan di sini di penulisnya Maru ya. Saya baca ya satu paragraf pendek nih. The Christian culture, it should be noted, though it was helped by the remarkable bursts of literature and oratory, had no recognized education underlying it. There were no theological colleges. The only instruction that the faithful received was by way of simple preaching. The clergy did not go to college. They learned their theology through personal contact with the bishop and all the priests, whom they often joined when they were quite young children and lectors, maksudnya dosen. Nah, menarik ketika di dunia Islam justru penggawa-penggawa universitas besar itu, ya kalau kita nyebut sebagai universitas ya, itu justru para teolog-teolog gitu, para ahli-ahli fakih besar, Imam Syafi'i, Imam Malik segala macam gitu ya. Nah, di sini justru kebalikannya gitu. Maksudnya gini ya, bukannya mereka tidak kemudian jadi semacam school of thought, bukan. Tapi maksudnya mereka tidak macam they do not define its ends, its method and limits of education. Jadi semacam quote and quote institution lah, institution of learning. Terus di terakhir di bab ini bicara tentang penutupnya bagaimana Justinian itu takjub dengan apa yang justru kebalikannya di dunia Islam. Even in Justinian time, in the 6th century, Westerners passing through Constantinople were surprised and delighted to learn that in Nisibis, in the land of Syria, there were proper schools where Holy Scripture is taught properly, just like the secular schools in the Roman Empire that teach grammar and rhetoric. Hari gitu diakhiri dengan kalimat itu. Di mana Syrian itu kan kalau bukan di teritori Islamic world kan? Di abad ke-16 lagi. Ketika udah Konstantinopel itu kan udah futuhat ya. Ya itu sih. Satu lagi, sebetulnya kalau kita lihat di dunia apa ya? Kadang-kadang kita kan perlu define ya bahwa yang disebut universitas itu kan nggak sama seperti common usage sekarang. Even kalau kita mau ekuivalenkan dengan apa yang disebut universitas di zaman dulu, bahkan di Eropa, di Barat, itu juga kan nggak sama. Kalau mereka bahkan kalau disebut satu istilah dalam bahasa Inggris ya itu satu strange beginning, awalannya aneh gitu. Karena di Barat nggak pernah ada pengalaman buat universitas. Ya. Akademi yang ada itu selalu nisbahnya kepada filosofernya atau apa namanya scholars gitu ya. Di dunia Islam juga sebenarnya nggak bisa disebut universitas gitu. Ya. Karena kan dimulai dari hal kolak. Makanya sebetulnya ketika kita menyebut membincangkan tentang universitas di Barat, universitas di Islam, yang paling penting adalah what do you mean by university? Itu penting ya. Karena kan kalau kita nggak definitif soal universitas, kita akan bilang bahwa universitas pertama di dunia Islam Qarawiyyin, universitas pertama di dunia Islam misalkan Azhar gitu kan. Padahal itu kan di abad keberapa? Abad ke-7, 8, ke 9, 10 dan seterusnya kan. Padahal institution of learning itu kan udah ada sejak awal gitu. Kayak misalkan itu kan Islam itu kan sudah ada di abad 7, terus ada sahabat segala macam. Itu seakan-akan kayak ada satu aktivitas pendidikan yang advance, tinggi segala macam kan. Padahal perdebatan teologis itu udah ada gitu. Nah, makanya perlu hati-hati kalau kita bicara universitas, saya rasa diantaranya definisi universitasnya harus jelas gitu.
harus jelas gitu. Kalau di barat sebetulnya ada juga ya, nggak tahu di Haskin saya rasa disebutkan juga soal studium generale kan, studium generale. Maksudnya dia bukan yang kayak apa yang kita rasakan di kelas-kelas gitu. Siapa aja boleh datang gitu dari mana-mana kan. Di dunia Islam juga gitu. Imam Ghazali ngajar ribuan orang segala macam itu kan ya apa namanya public lecture yang besar gitu. Public lecture. Ada pengaruh-pengaruh yang sebetulnya pinjam meminjam istilah gitu, tapi secara konseptual totally different gitu. Ya, tuh karena film gereja. Sobat tokenisme. Ya, saya sebagai foto yang muncul di kampus. Astagfirullah. Iya, parah banget. Pokoknya saya ini harusnya dapat royalti. Enggak, saya mau nambahin yang universitas sebenarnya. Betul, jadi maksudnya gini, kalau misalnya barat itu selalu aneh ya, maksudnya banyak inkonsistensi juga sih terkait dengan penulisan tentang sejarah barat gitu. Kalau misalnya dikatakan universitas pertama itu katakanlah misalnya di katedral dan lain-lain, tapi di satu sisi mereka merujuk Yunani misalnya gitu ya dalam penulisan-penulisan mengenai barat gitu, mestinya mereka merujuk ke school of thought yang ada di Yunani gitu. Karena tadi misalnya ini kalau misalnya kita mau disiplin gitu ya dengan cara penulisan orang barat terhadap sejarah mereka tentang universitas, mestinya juga merujuk kepada sejak sebelum Sokrates bahkan gitu. Karena di Yunani itu juga sudah ada hidup bersama begitu ya, membentuk satu perilaku bersama, etika, bagaimana cara mereka memperoleh pengetahuan, mereka belajar kosmologi di situ, mereka belajar aritmetika, mereka belajar etika, mereka belajar tentang kedokteran dan lain-lain gitu. Mereka belajar politik, demokrasi dan lain-lain gitu. Jadi agak aneh memang kalau misalkan merujuk kepada bangunan besar yang sampai saat ini berdiri gitu. Saya tadi Bolonya gitu ya, atau Paris atau apa Cambridge, Oxford dan lain-lain gitu. Jadi nggak konsisten sih menurut saya. Betul, saya sepakat kita harus kembali kepada term university itu gitu. Jadi apa nih yang mau dibentuk dari universitas gitu? Apa yang mau dibentuk dari institusi yang dinamakan universitas? Kalau misalnya tentu Islam punya gitu ya institusi dalam tanda kutip bukan lembaga yang punya badan hukum, tapi bagaimana melahirkan seseorang, bagaimana melahirkan sekumpulan orang dan lain-lain. Kalau mau berkaca kepada Barat, ya balik lagi apa yang mereka sedang pelajari gitu. Bahkan ketika misalnya justru penambahan fakultas kedokteran katakanlah, penambahan fakultas hukum tuh aneh sebetulnya. Karena sebelumnya ketika mereka belajar teologi dan di dalamnya itu pasti ada filsafat, karena bagaimanapun filsafat dibutuhkan oleh gereja begitu ya. Karena itu sebetulnya sudah university seharusnya gitu. Jadi penambahan kedokteran dan hukum dan kemudian orang sekarang contoh misalnya di sejarah IAIN misalnya. Kenapa misalnya UIN Serang misalnya sekarang jadi universitas, sebelumnya IAIN karena mereka menambahkan fakultas ekonomi. Mereka menambahkan fakultas hukum, padahal sebetulnya pelajaran-pelajaran hukum itu ada dalam fakultas syariah gitu. Nah ini aneh ya, maksudnya jadi kayak justru penambahan fakultas kedokteran dan penambahan fakultas hukum ataupun nanti nambah fakultas teknik lah apa, itu justru jadi apa ya, bukan universitas lagi gitu. Secara output mestinya itu sudah selesai di fakultas teologi ini kalau berkaca pada sejarah ini ya gitu. Karena ya itu tadi seorang theologians itu ya sudah mencakup keseluruhan apa yang dibutuhkan Barat ketika itu. Jadi dia adalah seorang ilmuwan, dia adalah seorang filsuf, dia bahkan mempelajari tentang kosmologi misalnya. Kita bisa lihat di Padova University itu ada jurusan kosmologi yang sebelumnya itu masuk ke dalam kurikulum mereka di Katedral Padova gitu. Itu jadi agak aneh sih buat saya. Oh. Jadi gimana kesimpulannya kok? Sekarang kemudian gereja tuh cukup dari Indonesia juga nih kasusnya Vatikan dan lain juga bukan seperti itu kan yang kecil. Iya, gereja ini dalam arti kalau misalnya mungkin gini kali ya, kalau gereja yang kita kenal di Indonesia hari ini adalah bangunan-bangunan gereja. Tapi yang dimaksud dengan Syekh Yogi tadi itu adalah gereja sebagai satu apa ya? Negara gitu. Iya, jadi kayak
keseluruhan kehidupan barat pada waktu itu adalah gereja. Jadi kalau misalkan kita sebut gereja berarti negara itu di bawah gereja, kehidupan masyarakat ketika itu tuh di bawah gereja, kemudian politik, pemerintahan, apalagi kehidupan perdagangan, kemudian eksploitasi ke negara-negara seperti di Asia dan Amerika itu adalah gereja gitu. Jadi keseluruhan kehidupan pada waktu itu adalah gereja. Makanya gereja itu bukan bukan bangunan gitu ya. Ya, gereja itu lawannya bukan masjid, tapi gereja itu adalah ya itu agama itu sendiri. Nah, gitu. Jadi world view-nya itu adalah gereja kurang lebih gitu. Nah, makanya apakah pada waktu tadi sudah dikatakan ketika Middle Ages itu adalah tidak berkembang sama sekali pengetahuan, enggak juga. Karena toh ketika Vatikan itu berdiri ya, dalam artian berdiri itu setelah pindahnya Paulus Petrus dan lain-lain ke barat dari daerah timur, itu tadi saya hilang nih. Oh ya, itu berkembang juga pengetahuan, maksudnya filsafat, keilmuan dan lain-lain. Yang jadi masalah untuk gereja kenapa akhirnya menolak Galileo misalnya, menolak Kopernikus dan lain-lain, itu bukan karena perkembangan keilmuannya, tapi adalah menggeser epistemologinya. Jadi yang awalnya scientia ancilla theologiae, pengetahuan itu menghamba terhadap gereja, ini jadi kebalik. Jadi pengetahuan itu berkembang sendiri gitu, lari dari para padri kayak gitu. Jadi itu yang ditentang sebetulnya, tapi mereka tetap belajar tentang kosmologi, maksudnya kayak orang-orang seperti Agustinus, Duns Scotus yang jauh hidup sebelum Kopernikus dan Galileo, itu mereka belajar ilmu pengetahuan alam, tapi epistemologinya tidak lari dari gereja gitu. Yang ditentang itu adalah yang tadi tuh, yang epistemologinya sudah lari, yang sudah sangat empirik, yang mengkritik gereja gitu, yang nggak boleh kan. Permasalahannya itu kan karena penafsiran itu kan waktu ketika sebelum abad ke-12 itu kan penafsiran itu harus dilakukan oleh para padri. Nah, setelah adanya perkembangan setelah abad ke-12 lah kurang lebih, penafsiran itu dilakukan oleh para ilmuwan yang bukan padri. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Itu yang nggak boleh sebetulnya. Makanya di Galileo itu kenapa dia dihukum? Itu bukan dihukum ya, dikasih surat peringatan keras oleh gereja. Itu bukan karena dia mendukung Kopernikus yang bahwa matahari pusat tata surya, bukan hanya itu, tapi juga mengatakan bahwa harusnya gereja itu nggak boleh menafsirkan ayat-ayat alam, katanya gitu. Gereja itu hanya boleh menafsirkan ayat-ayat kitab suci, kurang lebih gitu ya, kayak gitu. Karena nggak bisa, kalau gereja nggak, semua scientia itu ancillanya theologiae, kayak gitu. Kurang lebih gitu sih. Jadi berkembang, tapi masalahnya adalah ketika di dunia Islam, orang tuh bisa belajar dalam tanda kutip apa saja. Nah, di dunia barat meskipun sains itu berkembang gitu, tapi hanya orang-orang tertentu di kota-kota besar. Jadi nggak bisa orang-orang biasa mungkin ya itu bisa meraih itu. Itu yang menyebabkan kenapa jadi berbeda sekali dan kenapa ketika Renaissance itu menjadi sangat menggairahkan di barat karena bisa di achieve gitu ya oleh orang-orang secara umum. Juga akhirnya tidak semua orang bisa baca Bible, tidak semua orang bisa belajar sains, filsafat gitu ya. Terus juga fun fact bahwa saintis-saintis tadi yang revolusioner sebetulnya datangnya dari gereja juga gitu. Mereka adalah murid-murid teolog, belajar, mungkin sebagian juga clergy, bishop segala macam. Nah, dan masih banyak, bahkan sampai di abadnya Newton juga mereka masih jadi pelayan gereja juga. Gitu. Saya rasa ya, saya ada kawan saya Hamzah pernah webinar, saya lupa, mungkin saya akan tanya apa sumber-sumbernya yang dia pakai karena dia punya semacam temuan satu buku lah ya, entah apa referensinya. Jadi ada semacam korespondensi yang dilakukan oleh gereja di Eropa. Gereja di Eropa itu yang kepada khalifah-khalifah Islam untuk mengirim para ilmuannya yang membangun institusi pendidikan di dunia barat. Itu ada fakta manuskrip korespondensinya. Itu menarik kalau misalkan kita bisa tahu. Mungkin satu lagi tadi mungkin saya perlu highlight juga ya, saya baru ingat
ada orientasi college dan university mungkin yang perlu kita naikkan lagi. Karena kalau university tadi tuh ada, kalau saya lihat ada semacam tujuan dia ke sana tuh juga untuk jadi pengajar gitu. Tapi kalau di Halaku kan sebenarnya nggak mesti semuanya tuh jadi guru ya, mungkin dia untuk dirinya sendiri gitu. Jadi mungkin ada semacam kecenderungan juga secara university di era itu adalah yang di barat adalah orang yang masuk ke sana memang diorientasikan untuk jadi lecturer, untuk jadi dokter dan berikutnya gitu. Sebenarnya kita juga ada sebenarnya memang dia ini, tapi orang untuk masuk ke college itu karena mungkin banyak ya orangnya, mungkin pasti akan terfilter lah gitu semuanya. Oke, nah nggak afdol nih kalau Aziza nggak ngomong. Jadi mungkin sebagai mentor juga boleh memberikan pandangan dan mungkin boleh juga mungkin ada sisa-sisa cerita di Turki mungkin yang boleh diceritakan juga. Ya, ya. Ya sebenarnya tadi penjelasannya sudah cukup lengkap ya. Udah terwakili oleh Rani, oleh Zaki, oleh Yogi ya. Jadi ya, saya rasa udah cukup sih. Udah cukup. Makasih banyak. Harus di acknowledge dulu. Iya, apa yang nggak mesti meringkas gitu ya, tapi mungkin ada catatan pribadi gitu ya dari bacaan dan diskusi barusan gitu. Pasti dua-dua buku teler juga akan saling membandingkan, oh, buku saya cerita ini, buku saya nggak bahas ini dan lain-lain gitu. Ya. Jadi itu mungkin dari teman-teman yang punya pengalaman baca juga bisa berinsight itu ke kita semua. Mungkin boleh dimulai biasanya ladies first ya. Nah, kalau mungkin catatannya ini perlu dikonfirmasi lagi ya, apa rujukan-rujukannya. Tapi sepanjang saya baca appendix-nya atau footnote-nya itu udah cukup untuk kita konfirmasi ulang gitu. Cuma si Josmadisi ini mungkin karena memang paham bahasa Arab gitu, jadi banyak dia ngambil dari kitab-kitab yang memang belum ada terjemahannya pada masa itu. Jadi perlu exercise lebih lanjut ya, karena setiap chapter-nya ini dia jelasinnya secara temporal lah, setiap sub-nya mulai dari kayak salary income misalkan, atau kurikulumnya pun ada dijelasin, ada methodology of learning-nya juga ada gitu. Jadi sangat kompleks ya, mulai dari segala hal yang mencakup soal college di masa Islam. Walaupun yang di chapter terakhir itu cuma bentuk korespondensi Barat terhadap institusi belajar di Islamnya itu sendiri gitu. Kayak persinggungannya apa gitu. Jadi ini buku sangat menarik ya untuk diulas masing-masing ya, karena banyak fakta-fakta menarik untuk dibaca oleh masing-masing ya. Mungkin pembacaan saya agak banyak yang luput, belum bisa dijelaskan semuanya di buku ini, cuma bagi teman-teman yang mau baca sendiri gitu, sangat recommended. Karena itu sangat mencengangkan sih bacanya. Kayak kayak konsep dosen tamu, terus konsep kuliah umum itu awalnya dari Islam. Inaugural lecture gitu. Konsep jabatan di universitas juga itu dari Islam, maksudnya dari madrasah-madrasah kayak Nizomiyah. Di PDF-nya bukan. Ya, pengalaman yang cukup menarik buat saya baca buku ini, karena pertama saya belum banyak baca buku barat sebetulnya. Dan tema pendidikan ini baru yang kedua, setelah yang pertama Toxic University gitu, itu juga belum selesai gitu. Jadi menarik buat saya gitu. Terus mungkin saya agak merasa tertipu, tapi nggak tahu sih, karena kan maksudnya tadi terkait dengan konsep universitas yang ternyata sangat, apa ya tadi bahasanya tuh, ternyata oh ya corporate gitu. Kan di bayangan saya tuh kayak, wow hebat sekali ya dulu ternyata orang barat tuh maksudnya
worldview-nya masih masih oke lah gitu, terkait dengan pendidikan, mereka dengan senang hati belajar dan mengajar, tapi ya itu tadi. Tapi bukan berarti nggak ada orang yang Oh senang iya, belajar ada, juga. masih ada, tapi Ada. ternyata maksudnya universitas itu sendiri ternyata ya biasanya itu corporate gitu. Jadi saya merasa tertarik sih untuk baca lebih dalam terkait dengan universitas itu gitu. Terus mungkin karena memang saya sebetulnya lagi tertarik sama sejarah juga dan pengen meneliti terkait dengan historiografi juga gitu. Ya mungkin ya itu juga bisa dilihat ya gimana sih framework Haskins sebagai penulis gitu atau historiografi di sini gitu. Bagaimana sudut pandang dia gitu sih mungkin. Dan ya saya dapat pencerahan banyak juga dari buku The Rise of College itu. Dan itu juga yang apa ya, itu jadi pertanyaan pribadi, terkait dengan ini, nama UCL itu kan University College London, itu kayak, itu kenapa ya? Selama ini ya bertanya-tanya, kenapa dia bersanding, emang bedanya apa universitas dengan college gitu. Jadi IPB University kayak sekarang gitu. Jadi, oh iya iya iya, baik Kebingungan baik itu baik, sampai iya, juga ke banyak Bogor. kebingungan ya. Lewat angkot-angkot. Gitu. Gitu, jadi ya banyak hal menarik. Ya lagi-lagi mungkin walaupun bukunya kecil, tapi saya merasa belum mampu menangkap seluruh dan bisa menyampaikan di Booklet. Jadi ya lagi-lagi juga, rekomendasi untuk bisa dibaca sendiri-sendiri sih, dapat pengalamannya. Oke. Dan baik juga kalau baca buku ini disandingkan juga dengan buku yang lain ya. Betul. Jadi tadi saya cek juga di buku Makrisi mengutip Haskins, cuman pada persoalan pengakuan Haskins bahwa universitas dan pengajaran itu juga bermula dari Islam, dari Arab. Cuman bagian itu aja. Bagian itu aja. Jadi pengakuan Haskins dimanfaatkan oleh Makrisi untuk memperkuat ini ya gitu ya. Oke, diskusi yang bagi saya pribadi sangat menarik ya, karena ya kalau mungkin di kehidupan saya yang lampau nggak bicara soal hati-hati, worldview apa itu? Masa masih mikir tuh reinkarnasi ya? Pembahasan kayak gini bahkan mungkin di jurusan ilmu pendidikan juga nggak dibahas pasti kayak gitu. Kita nggak tahu pendidikan tuh apa, gimana secara awalnya dan lain gitu. Ada yang jurusan pendidikan di sini? Ada ya? Oh ya, iya. Nanti boleh bikin textbook baru tentang menggugat sejarah pendidikan Indonesia. Saya sebagai yang menggantikan Azizah juga sebagai moderator, mengucapkan terima kasih tentu kepada dua bookteller. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Menghabiskan dan membahas buku ini tentu bukan pekerjaan mudah, dan saya tahu teman-teman mengerjakannya dengan sesungguh hati, berkali-kali bertanya ini maksudnya apa dan lain-lain gitu ya. Dan bagi kita lebih mudah karena kita udah dapat penjelasan dari mereka gitu ya. Dan sekali lagi karena topik ini menarik bagi saya pribadi, pembicaraan di persoalan medieval tuh menarik untuk bisa diketahui lebih banyak gitu ya, dan apalagi universitas, college, pendidikan tinggi yang kita tuh adalah bagian dari ekosistem itu gitu ya. Jadi mungkin untuk memaknai pengembangan diri kita sendiri dalam proses belajar itu juga perlu untuk kita ketahui hal semacam ini. Apakah yang kita lakukan atau sedang kita jalani di pendidikan tinggi itu sudah benar, sudah baik, gitu. Apa yang kita dapatkan itu sebenarnya berasal dari mana dan lain-lain. Dan tentu kita lebih apresiatif terhadap sejarah kita sendiri gitu yang ditulis oleh Muslim sendiri. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman bookteller yang sudah mendengarkan. Saya sebagai moderator mengucapkan minta maaf atas segala kekurangan, kesalahan, kekhilafan baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Bertemu lagi di sesi bookler terakhir tanggal 25 Mei yang itu sekalian jadi ini ya, sesi belum ada lagi ya. Dan disiapkan tugas buku reviewnya ya. Ini belum boleh ya nanti? Oh, belum boleh. Oh ya, yang belum ada tugas.